mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Inovasi Mobile Banking pada PT Mandiri Persero. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indri Nurlaili, Vanka Revida Waluya, Wisnu Maulana Ibrahim, Solehudin Frediansyah, dan Muhammad Aldi Rifan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Selamat menyaksikan presentasi kami. Latar belakang, gebrakan revolusi industri 4.0 telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, yang dibarengi dengan perkembangan industri financial technology atau fintech. Karena konsumen semakin beralih ke online dan semakin mobile, digitalisasi memaksa bank untuk mengalami transformasi paling luas dalam sejarahnya. Industri perbankan menyediakan fasilitas m-banking guna mencapai kepuasan nasabah. Mobile banking mengacu pada interaksi di mana pelanggan terhubung ke bank melalui perangkat seluler seperti ponsel, smartphone, atau tablet. Berbagai alasan nasabah membutuhkan mobile banking, yaitu praktis karena tidak perlu datang ke bank atau ATM. Transaksi menjadi lebih cepat, mempermudah untuk cek saldo melalui handphone, mempermudah mencari informasi tentang produk bank, dan cara pengoperasiannya mudah. Pengertian inovasi. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1983, mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek, atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk adopsi. Menurut Stephen Robbins pada tahun 1994, mendefinisikan bahwa inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Menurut Harley and Hart pada tahun 1998 mendefinisikan bahwa inovasi sebagai sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan gagasan-gagasan baru dan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Menurut Avanti Fontana, pada tahun 2011, inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output atau teknologi. Jenis-jenis inovasi. Yang pertama, ada inovasi inkremental. Inovasi inkremental adalah inovasi dengan cara meningkatkan komponen yang sudah ada. Contohnya, seperti layanan yang sudah ada terus ditingkatkan kualitasnya. Yang kedua, inovasi radikal. Inovasi radikal adalah inovasi dengan melakukan perubahan secara keseluruhan, baik komponen maupun sistem yang ada. Yang ketiga, inovasi modular. Inovasi modular adalah inovasi dengan melakukan perubahan pada komponen, namun sistem yang digunakan tetap. Konsep inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, yaitu berupa produk melibatkan pengenalan baru, pelayanan baru, atau yang ditingkatkan secara signifikan. Contohnya, telepon genggam, PC, dan sebagainya. Yang kedua, inovasi dalam pendidikan, yaitu suatu ide atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu contohnya merupakan dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik, yaitu terobosan jenis layanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, inovasi teknologi, yaitu berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses maupun servis. Yang kelima, inovasi kebudayaan. Proses sosial budaya yang menerima unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara lama yang telah melembaga. Contohnya festival batik. Manfaat inovasi. Yang pertama, untuk peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, adanya keanekaragaman produk dan jenisnya di dalam pasar. Yang ketiga, memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya. Yang keempat, adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas ke dalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru. Definisi manajemen inovasi. Menurut Shawnee et al. Pada tahun 2006 menjelaskan bahwa manajemen inovasi merupakan pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan proses, aktivitas, dan kebijakan yang aktif dan mengarahkan pada penciptaan nilai baru yang substansial bagi pelanggan serta perusahaan dengan mengubah satu atau lebih dimensi sistem bisnis secara kreatif. Pengelolaan manajemen inovasi berikut ini adalah komponen dari perusahaan yang berfungsi sebagai penentu kesuksesan pengelolaan manajemen inovasi, yaitu yang pertama, visi bersama. Kepemimpinan dan tujuan yang dibutuhkan. Visi yang sama sebagai pedoman arah yang dituju. Inovasi dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang. 2. Struktur organisasi yang fleksibel. Dengan adanya struktur organisasi yang dapat berubah sesuai dengan inovasi, maka manajemen inovasi dapat berjalan dengan sukses. Yang ketiga, sumber daya manusia yang kreatif. Pihak perusahaan dapat mengadakan pelatihan-pelatihan kepada karyawan supaya memiliki
inspirasi untuk menciptakan inovasi. Yang keempat, kerjasama antar departemen perusahaan. Meskipun ide berasal dari perseorangan, akan tetapi untuk menjalankan inovasi dibutuhkan tim. Yang kelima, keterlibatan dalam suatu bagian perusahaan. Inovasi membutuhkan terlibatnya semua bagian perusahaan dari berbagai disiplin ilmu. Yang keenam, iklim inovatif. Sikap pemimpin yang mendukung terciptanya iklim kreatif dengan menghargai kreativitas dan memberikan reward kepada karyawan yang kreatif serta fleksibel terhadap kegagalan. Yang ketujuh, dana yang memadai. Setelah timbulnya ide dan didukung dengan kerjasama antar semua bagian perusahaan, maka dapat direalisasi dari inovasi dibutuhkan dana. Definisi bank. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Definisi mobile banking. Menurut Turban, mobile banking merupakan suatu penerapan mobile komersil yang berfokus terhadap masalah finansial perbankan sehingga memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang dapat dilakukan melalui ATM dengan memanfaatkan perangkat mobile. Sejarah PT Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk yang berikutnya dituturkan. Bank Mandiri didirikan di negara Republik Indonesia yang bertepatan pada tanggal 2 Oktober 1998, berkantor pusat di Jakarta. Bank Mandiri ialah bank hasil restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang di-merger menjadi Bank Mandiri adalah yang pertama Bank Ekspor-Impor Indonesia. Bank Ekspor-Impor Indonesia berawal dari perusahaan dagang Belanda, Nederland Handelsmaat Hapig yang didirikan pada tahun 1842. Yang kedua, Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara didirikan di Batavia pada tahun 1857. Pada tahun 1949, namanya berganti menjadi Eksoto Bank. Berikutnya pada tahun 1960 berganti nama menjadi Bank Dagang Negara. Yang ketiga, Bank Bumidaya. Bank Bumidaya didirikan pada tahun 1959. Pada tahun 1965 berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia. Unit 4 bergeser jadi Bank Bumidaya. Yang keempat, Bank Pembangunan Indonesia. Bank Pembangunan Indonesia didirikan pada tahun 1951. Visi Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri ialah jadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan senantiasa progresif. Misi Bank Mandiri. Misi Bank Mandiri ialah yang pertama, Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas keyakinan baik dengan nasabah bisnis ataupun perseorangan. Bank Mandiri melayani segala nasabah dengan standar layanan internasional lewat penyediaan pemecahan keuangan yang inovatif. Bank Mandiri mau dikenal sebab kinerja sumber daya manusia serta kerjasama regu yang baik. 2. Dengan mewujudkan perkembangan serta kesuksesan untuk pelanggan, Bank Mandiri mengambil kedudukan aktif dan mendesak perkembangan jangka panjang Indonesia serta senantiasa menciptakan imbal balik yang besar secara konsisten bagi pemegang saham. Dan jasa Bank Mandiri. Bank Mandiri mempunyai banyak produk yaitu seperti Mandiri Tabungan, jenis produk dan jasanya seperti tabungan rupiah, tabungan falas, tabungan rencana, tabunganku, dan tabungan bisnis. Mandiri Deposito seperti deposito rupiah dan deposito falas. Mandiri Giro seperti giro rupiah dan giro falas. Mandiri Pinjaman seperti kredit serbaguna mandiri, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, dan kredit multiguna. Mandiri Kartu Kredit seperti Mandiri Signature, Mandiri Persis, Mandiri Traveloka,
Mandiri Sky Card, Mandiri CO Brand Pertamina Card, Mandiri Golf Signature, Mandiri Golf Platinum, Mandiri Golf Gold, Mandiri Platinum, Everyday Mandiri, Mandiri Gold, Hypermart Card, Mandiri World Elite, Mandiri Prioritas Corporate Card Visa. Mandiri Investasi dan Asuransi, seperti Reksadana, Ori, dan Sekuritas. Aksa Mandiri, Mandiri InHealth, Mandiri Aksa General Insurance, Jiwa. E-banking seperti Mandiri Online atau Livin by Mandiri, Mandiri e-money, link aja, Mandiri SMS, pengiriman uang seperti outgoing transfer dan incoming transfer. Mandiri Cash Management seperti Mandiri Bill Collection, Mandiri H2H Payment, Mandiri Auto Debit, Mandiri Third Finance seperti ekspor dan impor dan perdagangan lokal. Kompetitor utama Bank Mandiri. Salah satu kompetitor utama Bank Mandiri adalah PT Bank Negara Indonesia Persero. Selanjutnya disebut BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. BNI mengeluarkan inovasi yang serupa dengan Bank Mandiri dengan nama BNI Mobile Banking. BNI juga menawarkan banyak produk seperti Taplus, simpanan pelajar, dolar BNI, dan Tapenas. Masing-masing jenis tabungan memiliki varian seperti Taplus anak, Taplus muda, Taplus bisnis. Ada juga simpanan pelajar yang khusus untuk tabungan pendidikan. Selain bersaing dalam meningkatkan produk, Bank Mandiri dan Bank BNI pun bersaing dalam laba bersih perusahaan. Inovasi Livin by Mandiri. Secara filosofis, nama Livin by Mandiri mengandung makna kawan atau sahabat dekat yang dapat diandalkan untuk hidup yang lebih mudah dan bahagia. Adapun warna biru pada penulisan melambangkan kepercayaan, keamanan yang semakin melengkapi makna Livin by Mandiri sebagai sahabat yang dapat diandalkan. Fitur Livin by Mandiri, saldo dan pemulihan akun. Dalam fitur ini terdapat pertama saldo. Kita bisa mengecek seperti cek saldo tabungan dan histori transaksi, cek limit Mandiri kartu kredit, pendaftaran statement rekening tabungan. Kedua, pemulihan akun. Kita bisa mengecek seperti lupa user ID Livin, lupa password Livin, akun terblokir, dan cara ganti MPIN. Transfer bank dan buka rekening online. Dalam fitur ini terdapat pertama transfer sesama Mandiri, kedua transfer antar bank, misalnya transfer ke rekening bank lain, transfer rekening valuta asing, ketiga buka rekening online, seperti buka Mandiri tabungan rencana dan buka deposito. Top up. Dalam fitur ini terdapat pertama uang elektronik seperti top up Mandiri e-money, top up link aja, top up GoPay, top up OVO, top up Dana, dan top up MTix. Kedua, pulsa HP dan token listrik. Kita bisa beli pulsa HP prabayar, beli token listrik PLN prabayar, cara beli paket data. Ketiga, voucher lainnya, seperti beli voucher Google Play, beli voucher Garena, beli voucher Unipin. Pembayaran tagihan dan e-commerce. Dalam fitur ini terdapat pertama pencarian biler atau penyediaan jasa pembayaran. Kita bisa tagihan rutin, bayar HP pasca bayar, bayar listrik PLN pasca bayar, bayar BPJS Kesehatan, pendaftaran auto debit BPJS Kesehatan, bayar telepon rumah, bayar kartu kredit, bayar pajak, dan membuat kode billing. Bayar IndiHome. Kedua, belanja e-commerce seperti Tokopedia, bayar Shopee, bayar Bukalapak, bayar Lazada, bayar JDID, dan bayar Blibi.com. Keunggulan Livin by Mandiri yaitu satu akun untuk akses seluruh rekening. Dengan satu akses, nasabah dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi seluruh produk perbankan yang dimiliki. 2. Transaksi bayar beli dan top up dalam satu aplikasi. Kemudahan transaksi bayar dan beli dimanapun dan kapanpun. 3. Transfer dan buka rekening baru. Transaksi transfer antar rekening dengan mudah, baik ke rekening Bank Mandiri maupun ke rekening bank lain. Buka deposito dan tabungan rencana secara online tanpa perlu ke cabang. 4. Biometrik login serta keamanan. Semakin mudah dan praktis mengakses Livin by Mandiri dengan fitur biometrik login menggunakan fingerprint ataupun face recognition. Keamanan dilengkapi teknologi autentikasi transaksi yang memberikan keamanan dan kenyamanan melalui fitur mobile app approval. 5. Cek saldo dan histori transaksi. Cek saldo histori transaksi sampai dengan 6 bulan ke belakang. Di-download mutasi rekening dan cek histori transaksi. Kamu perlu kredit utama dan tambahan. Kelemahan Livin by Mandiri diantaranya 1. Tidak bisa ambil uang atau tarik tunai. 2.
menahan saldo minimum sebesar 100.000. 3. Bergantung pada jaringan internet. Latar belakang melakukan inovasi. 1. Diverifikasi produk dan layanan perbankan. Perbankan teknologi smartphone dan semakin luasnya jaringan untuk mengakses internet serta pertumbuhan e-commerce telah menyeret perbankan untuk ikut ambil bagian dalam masa digital, sehingga para bankir harus berpikir upaya semacam apa yang dapat dicoba guna menyesuaikan fitur dan layanan perbankan dengan gaya hidup nasabah di masa digital. 2. Nasabah yang terbuka terhadap teknologi. Nasabah bank di Indonesia sudah mulai sadar teknologi. Mereka sangat terbuka dan menerima terlebih menggandrungi teknologi. Ditambah lagi, harga smartphone di Indonesia cukup terjangkau. Generasi muda yang sudah akrab dengan teknologi hendak jadi nasabah potensial bank, serta prospek ini sudah disadari oleh para bankir. Proses manajemen inovasi Bank Mandiri. Dalam proses manajemen inovasi, Bank Mandiri memiliki 3 pilar dalam digital banking. Pertama adalah digitalisasi internal proses, yaitu bagaimana proses di dalam Bank Mandiri itu untuk siap di era digital. Pilar kedua adalah modernisasi e-channel, jadi channel yang sudah ada seperti ATM, internet banking, mobile banking, call center, dan lainnya dilakukan modernisasi sesuai era digital saat ini. Pilar ketiga adalah leverage digital ecosystem, itu berkolaborasi dengan marketplace maupun e-commerce. Perusahaan pula membangun digital ecosystem lewat Mandiri API, di mana ada lebih dari 300 mitra bisnis, serta menguatkan layanan digital dengan Mandiri Intelligent Assistant MITA untuk layanan data perbankan lewat aplikasi obrolan internal untuk pelakon UMKM. Ada Mandiri Pintar selaku digital sales platform untuk mempermudah warga mendapatkan kredit UMKM. Dampak positif Livin by Mandiri bagi perusahaan. 1. Mengejut marketing dan penjualan. Mereka mungkin juga ingin berbagi pengalaman perbankan mereka yang mungkin bermanfaat bagi orang lain. Informasi dan rekomendasi tersebut bertindak sebagai pemasaran tidak langsung bagi bank. 2. Efisiensi biaya operasional. Salah satu manfaat dari digitalisasi perbankan adalah dapat mengurangi pembukaan kantor cabang dan dapat menghemat biaya percetakan formulir yang harus diisi nasabah. 3. Mempercepat delivery produk. Transfer dana, pembayaran tagihan, permintaan dan permintaan layanan dapat dimulai secara online tanpa harus pergi ke cabang. 4. Bank lebih mudah mendapatkan banyak nasabah. Dan yang selanjutnya kita akan membahas dampak negatif Livin by Mandiri bagi perusahaan. Yang pertama, bank fisik menjadi sepi. Ini dikarenakan sebagian nasabah beralih pada m-banking. Yang kedua, disrupsi teknologi. Seperti contohnya tenaga front office yang tergantikan oleh mesin. Oleh karena itu, SDM harus terus berkembang dan berinovasi agar peran SDM tetap dibutuhkan. Dan yang ketiga, perubahan mindset. Bank harus berhenti memikirkan saluran dan hanya mengenali bahwa mereka diaktifkan secara digital, serta tidak berpikir secara tradisional, di mana elektronik diletakkan di atas. Selanjutnya ada dampak positif Livin by Mandiri bagi nasabah. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Adanya digitalisasi akan memangkas birokrasi yang panjang sehingga nasabah tidak perlu mengantri pada customer service dan teller untuk menikmati layanan Livin by Mandiri. Dan yang ketiga, sebagai experience bagi masyarakat milenial. Yang keempat, sebagai solusi manajemen keuangan nasabah. Dan ada pula akan meningkatkan keuntungan bagi produsen yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan usaha dan perluasan usaha. Dan yang terakhir, akan mendorong kegiatan produksi di sektor fisik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif Livin by Mandiri bagi nasabah. Yang pertama, tabungan masyarakat telah berubah. Penerbitan uang elektronik yang meluas oleh bank akan mengakibatkan perubahan simpanan masyarakat dari tabungan dan deposito atau giro menjadi floating account. Penerbitan uang elektronik dapat mengurangi tabungan masyarakat bank. Dan yang kedua, kejahatan digital. Pada bank yang menerapkan sistem digitalisasi juga memiliki ancaman yang disebut cybercrime atau kejahatan digital.
yang meliputi penipuan keuangan, pencurian data, bahkan pembobolan rekening. Dan yang selanjutnya kita akan membahas peluang inovasi Bank Mandiri ke depannya. PT Bank Mandiri Persero Tbk semakin giat menjaring nasabah milenial. Bank Mandiri berharap dapat membuka setidaknya 4 gerai high branch di seluruh Indonesia. Cabang yang mengusung konsep kekinian untuk meningkatkan customer experience di ruang kantor yang lebih modern dan berorientasi pendidikan digital. Sebagian besar nasabahnya adalah kaum milenial. Konsepnya yaitu menggabungkan cabang dan kafe, karena sekarang banyak pelanggan muda yang suka datang ke kafe. Kesimpulan dari materi ini yaitu kata inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbaharui dan mengubah. Manajemen inovasi merupakan pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan proses, aktivitas, dan kebijakan yang aktif dan mengarahkan pada penciptaan nilai baru yang substansial bagi pelanggan serta perusahaan dengan mengubah satu atau lebih dimensi sistem bisnis secara kreatif. Bank Mandiri memiliki 3 pilar dalam digital banking. Yang pertama adalah digitalisasi internal proses, pilar kedua adalah modernisasi e-channel, dan pilar ketiga adalah leverage digital ecosystem. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.